Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fisika mata kuliah fisika akustik ingin menjelaskan tentang analisis parameter akustik di lokasi sekitar Departemen Fisika ITS. Saya Khaliful Aziz dan RP akhir 135. Saya Nadia Salsabila Angelio dengan NRP akhir 027. Saya Fatsan Hidayatullah dengan RP akhir 079. Saya Rizky Bintang Pratama, NRP terakhir 119. Dan saya Farinda NRP 157. Next. Jadi pada penelitian yang kami lakukan, kami mengukur beberapa besaran di depan di gazebo depan sekretariat Himasika ITS. Jadi seperti yang kita tahu karena gazebo tersebut di area sekitar Sekre Himasika, maka banyak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari situ banyak suara-suara yang muncul di area tersebut. Dari situ kita perlu cari tahu seberapa besar suara di area gazebo tersebut. Kemudian fakta apa saja yang dapat kita temukan pada penelitian kali ini. Next. Berikut tiga objek yang kami ukur suaranya. Pertama itu pompa air, kedua alarm HP, dan ketiga generator hidup dengan source seperti yang tercantum. Next. Kami melakukan tiga variasi pengukuran, yaitu variasi 1 meter di dalam gazebo, kedua variasi 2 meter di dalam gazebo, dan ketiga variasi 2 meter di luar gazebo. Next. Untuk variasi 1 meter dalam gazebo, mengukur SPL untuk masing-masing benda dan kombinasinya. Untuk kombinasi pertama yaitu suara pompa air saja, kemudian suara alarm, suara generator. Untuk keempat suara pompa air tambah suara alarm secara bersamaan. Kelima suara pompa air ditambah suara generator. Keenam suara alarm ditambah suara generator, dan ketujuh suara pompa air plus suara alarm dan suara generator secara bersamaan. Next. Kemudian untuk variasi diameter juga dilakukan yang sama. Suara benda dan kombinasinya sama juga seperti variasi sebelumnya. Next. Begitu juga untuk variasi diameter di luar gazebo. Next. Kemudian terdapat satu objek anomali yaitu suara gitar. Next. Di mana pada subjek anomalinya kami ukur SPL ketika semua benda bergerak, semua benda bersuara yaitu pompa air, alarm, dan generator bersuara pada luar gazebo. Kemudian kami berikan suara anomali gitarnya. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran background noise menurut ISO. Jadi pada praktikum pengambilan data pada kelompok kami itu didapatkan background noise sebesar 43,2 desibel dengan frekuensi 103. Dan di sini menurut ISO 1996 strip 1.2 2016 nilai dengan angka segitu termasuk dalam kategori tingkat kebisikan rendah atau bisa dibilang berada dalam kondisi sedang. Di sini sesuai pada tabel di mana deskripsi umum itu kalau di sekitar background noise sebesar kurang dari 30 desibel maka dianggap lingkungan yang sunyi atau seperti ruang isolasi akustik dan bisa dikatakan tenang ketika desibel mencapai 30 sampai 40 desibel dan sedang 40 sampai 50 desibel dan bising 50 sampai 60 desibel dan sangat bising sekitar 60 desibel ke atas. Dan pada background noise kami di angka 43 di mana itu termasuk dalam kategori sedang.
Selanjutnya adalah hasil pengukuran di dalam gazebo. Itu pada jarak 1 meter dari sumber bunyi. Sumber bunyinya telah disebutkan jika ada pompa, alarm, dan generator. Pompa sebesar 68,5 desibel, alarm sebesar 61,8, dan generator sebesar 63,5. Kemudian jarak 2 meter dari sumber bunyi, pompa sebesar 62,2, alarm 64,1, dan generator 58,6 desibel. Next. Selanjutnya adalah hasil pengukuran di luar gazebo dengan jarak 2 meter dari sumber bunyi. Sumber bunyinya tetap sama, yaitu pompa sebesar 60,7, alarm 51,5, dan generator 53,2 desibel. Next. Selanjutnya adalah penjumlahan desibel berdasarkan tabel yang telah tertera di slide. Eh, Contoh perhitungannya, pompa air dengan jarak 1 meter, SPL-nya sebesar 68,5 desibel, dan alarm dari jarak 1 meter dari sumber bunyi sebesar 61,8 desibel. Gap atau beda dari pompa air ke alarm itu sekitar 6,7 desibel, sehingga penambahannya itu di 1 desibel, sehingga hasilnya adalah 69,5 desibel. Next. Dengan perhitungan yang sama dilakukan pada variasi-variasi penjumlahan, yaitu pompa plus alarm, generator plus pompa, generator plus alarm, dan semua ketiga sumber bunyi dibunyikan. Ada perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan, dan perbedaannya hanya sedikit, yaitu sekitar 0, sekian desibel saja. Next. Begitu pula pada jarak 2 meter dari sumber bunyi, tapi eh, lebih berbeda atau perbedaannya lebih besar daripada jarak yang 1 meter. Next. Yang pengukuran di luar gazebo juga dilakukan perhitungan yang sama. Hasilnya juga lebih presisi daripada jarak 2 meter di dalam gazebo. Next. Untuk penambahan anomalinya ditambahkan pada pengukuran di luar gazebo dengan jarak 2 meter, yaitu ketiga sumber bunyi dinyalakan dan ada penambahan anomali. Eh, Hasilnya SPL-nya sekitar 67,3 dengan frekuensi 1784 Hz. Next. Oke, selanjutnya ada variasi pengaruhnya terhadap jarak, di mana kita tahu bahwa bunyi itu merupakan gelombang longitudinal, yaitu partikel yang umumnya itu bergerak sejajar dengan arah lambatnya. Di sini ada gambar yang mendeskripsikan serupa, di mana saat bunyi keluar dari sumbernya, misalnya suara pompa yang tadi sudah disebutkan, gelombangnya itu menyebar ke segala arah. Dan semakin jauh jarak dari sumber bunyinya, energi yang dibawa oleh gelombang semakin menyebar ke arah yang lebih luas, mengakibatkan intensitas bunyi itu semakin melemah. Bisa di next. Kemudian ini adalah rumus fisikanya, yaitu dari intensitas bunyi berbanding terbalik dengan jarak. Jadi semakin besar jaraknya, maka intensitas bunyi yang diterima semakin kecil. Oke, next. Berikut merupakan perbandingan antara perbandingan dari pengaruh jarak, di mana pada tabel yang di atas yang 1 meter, kemudian ada tabel 2 meter. Di sini ada yang pertama ada pompa, alarm, dan suara generator pada 1 meter dan 2 meter. Di sini terdapat perbedaan, di mana pada jarak 2 meter, intensitas bunyi atau suara dalam desibelnya itu semakin melemah atau semakin rendah. Kemudian juga ada pada jarak 1 meter dan 2 meter, namun sumber bunyinya adalah ketika sumber bunyinya dinyalakan. Juga terdapat perbedaan di mana pada jarak 2 meter, sumber bunyi atau intensitasnya itu semakin melemah dibandingkan 1 meter. Next.
Baik, selanjutnya yaitu tingkat kebisingan baik di dalam maupun di luar gazebo. Jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya bahwasanya nilai tingkat kebisingan di dalam maupun di luar gazebo itu berbeda. Di mana di dalam gazebo sendiri itu nilainya itu lebih tinggi dibandingkan di luar. Hal itu terjadi karena apa? Karena gazebo sendiri itu memiliki struktur atau sisi bangunan yang konsepnya itu semi tertutup, seperti ada tiang dan juga pagar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemantulan bunyi sehingga fokus dari bunyi tersebut uh, mengarah ke nilai atau berpengaruh ke nilai SPL-nya masing-masing. Serta juga dipengaruhi oleh permukaan yang ada di gazebo itu sendiri, di mana permukaan yang keras juga mempermudah pemantulan bunyi yang terjadi. Nah, hal ini berbeda dengan jika dilakukan di luar gazebo. Di mana di luar gazebo sendiri itu banyak vegetasi seperti tumbuhan dan juga tanah yang lembah, bunyi dihasilkan oleh vegetasi maupun hal-hal yang ada di sekitar. Itulah yang menyebabkan kenapa tingkat kebisingan di dalam maupun di luar gazebo itu berbeda, dan juga di dalam gazebo itu nilai SPL-nya itu lebih. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.